Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya syuhada wa sholihin wa ulama'il musalihin khususan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan guru-guru kita semua. Syai'ulillahi lahumul fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Farruhu haqiqatu jauharika. Ya, kita sampai di halaman 6 baris ke-7 ya. Baris ke-7 farruhu ya. Ada wa minha sifatus sibai wa minha sifatul malaikati. Titik itu lalu farruhu haqiqatu jauharika. Kemarin sudah dijelaskan bahwa siapakah diri kita itu. Apakah diri kita itu tubuh kita? Nah, kalau kita mengakui bahwa iki lo aku, ya ini lo saya. Nah, kata Al-Ghazali, kamu sedang menunjuk tubuhmu ya, bukan dirimu yang sebenarnya. Atau kita memaknai bahwa diri kita adalah apa yang ada di dalam kemarahan ya, ghadab ya, di dalam syahwat kemarin. Nah, lalu Al-Ghazali memberi penjelasan Farruhu haqiqatu jauharika. Farruhu maka ruh itu hakikatu jauharika adalah hakikat dari apa? Inti ya, inti. Inti intinya dirimu, hakikatnya inti ya. Intinya apa? Inti dari keberadaan kita adalah ruh itu. Ya. Wa ghairuha dan selain ruh, gharibun itu asing ya, artinya bukan diri kita. Wa ghairuha maka selain ruh gharibun itu asing minka darimu. Jadi selain ruh itu apa? Godop, syahwat, tubuh itu gharibun minka. Itu asing darimu, dia bukan dirimu. Wa ariyatun dan dia lepas indaka darimu. Ya, jadi itu lepas itu bukan kita ya. Jadi selain ruh itu bukan kita yang sejati. Dia gharibun minka wa ariyatun na indaka. Diri sejati kita adalah ruh itu. Nah, ini nanti akan menelurkan, melahirkan suatu teknik luar biasa ya. Karena kebanyakan kita itu tanpa sadar yang disebut aku itu ya tubuh saya ini gitu. Yang disebut aku itu ya emosi ini, kemarahan ini, kesedihan ini, ketakutan ini. Yang disebut aku itu ya keinginan ini. Padahal itu gharibun minka wa ariyatun indaka. Asing artinya bukan diri kita. Wa ariyah dia lepas indaka dari sisimu. Fal wajibu maka wajib. Alaika kepadamu untukmu. Antarifa untuk memahami hadza akan ruh ini, akan penjelasan ini. Jadi wajib kita itu untuk memahami tentang ruh itu yang sejatinya kita. Lalu watarifu dan engkau harus memahami. Anak likulli wahidin bahwa sesungguhnya bagi setiap sesuatu, ke setiap orang, ya, min haulai daripada sifat-sifat tadi, daripada semua hal tadi itu hidaun gizi. Hidaun itu apa? Asupan ya. Wasa'adat ya, hidaan ya bukan hidaan. Nah, hidaan anna likulli wahidin min haulai hidaan jadi khobare inna itu. Apa isimnya inna. Anna likulli wahidin haulai hidaan. Jadi ya sajane ya anna hidaan
likul liwahidin gitu ya. Jadi isime inna tapi muakhor. Nek cara ilmu nahwu sorof begitu. Annalikul liwahidin sesungguhnya bagi setiap sesuatu min haulai daripada sifat-sifat tadi itu daripada apa eh, materi-materi atau hal-hal tadi di atas ada godop, ada syahwat ya. Itu gidaan, ada asupan, wasaadatan dan ada kebahagiaan. Jadi bahagiane syahwat itu ono dewe ya. Bahagianya keinginan ya ada sendiri. Nanti bahagiane apa? Tubuh ya ada sendiri. Fa inna sa'adatal bahaimi ya. Seperti di depan itu dijelaskan bahwa keinginan apa? Syahwat dan godop itu ada pada diri hewan-hewan ya, pada diri bahaim-bahaim. Wadawab tusarikuka ya, di baris ketiga itu. Dawabu itu hewan-hewan. Ya. Fa inna sa'adatal bahaimi maka sesungguhnya senengi atau bahagiane bahaim hewan ternak fil akli di dalam makan. Wasurbi dan minum. Wan naumi dan tidur. Wan nikahi dan nikah dan bersetubuh. Jadi nek hewan itu senengnya ya kuwi. Ya. Jadi senengnya ya mangan, ngombe, turu. Wa inna kunta minhum dan jika engkau adalah bagian dari hewan ternak, kowe iki memang rumangsamu sampean itu binatang ternak. Fajtahid maka engkau akan bersungguh-sungguh fil i'malil jaufi dalam urusan-urusan perut wal farji dan urusan-urusan farji kemaluan. Jadi orang itu kalau memang urusan dia itu sifat yang dominan itu sifat-sifat kebinatangan, maka yang dia sungguh-sungguhi, yang dia seriusi ya ngono-ngono itu. Jadi kita bisa melihat sifat orang itu dari tentang apa dia serius. Gitu. Ya, sampean menilai orang ya gitu bisa dilihat. Dia ini yang paling dibahas, yang paling diseriusi, yang paling membuat marah itu, paling diingini, paling membuat marah itu apa? Itu kita bisa meraba kira-kira dia itu termasuk orang yang mana, termasuk apa sifat yang mana. Kalau yang dipikir ya hanya soal perut, ya berarti dia itu yo masih di dalam dimensi kebinatangan. Kan ada orang itu berantem sama temennya, berantem sama orang lain itu bab apa coba? Biasanya berantem nah, sing ditukarani ya, objek atau sebab dari kemarahan, dari keinginan itu objeknya kok hanya itu saja. Nek bab ngono itu, wah ndekne nek bab panganan itu ngamuan. Nek bab apa namanya, bab percintaan itu dia ngamuan. Nah itu berarti dia dimensinya ya di situ. Wasa'adata sibai dan bahagianya hewan buas Fiddorbi itu di dalam menyerang. Walkot falfatki dan menerkam. Jadi nek sampean itu senangnya ngejak tukaran wong, nah, ya. Menyerang orang lain saja. Jadi bentino itu yang dia pikirkan kepuasannya adalah ketika dia mengalahkan orang lain. Itu berarti ya asiba. Berarti dimensi kita itu bukan belum jadi ruh ya, belum jadi dimensi yang sejati, tetapi kita masih berada di dalam dimensi asiba, dimensi binatang buas yang ada di dalam diri kita. Wasa'adatas syayatini dan bahagianya setan, sifat-sifat setan. Fil makri di dalam makar, tipu daya. Makar itu apa ya? Makar itu strategi eh, untuk mengalahkan orang lain secara licik, yaitu makar. Wasari dan kejahatan. Wal khiyali dan memperdaya. Sukanya memperdaya orang. Jadi menggunakan orang lain untuk memuaskan dirinya sendiri itu wal khiyali. Jadi nek sifatnya itu makar ya, sering nipu ya, senang menipu orang ya. Lalu dia jahat, sering berbuat jahat sama orang, menipu daya. Nah, maka
kita berarti dimensi kita masih dominan dimensi sayatin, dimensi setan. Fa'in kunta jika engkau, ya, jika engkau minhum itu dari mereka, ya dari macam-macam tadi sifat-sifat tadi, fastagil maka engkau akan sibuk, maka sibuklah biistighalihim dengan kesibukan mereka. Karena sampai termasuk bahaim, ya sibukmu nanti seperti sibuknya itu hewan-hewan itu tiap hari sibuknya ya gitu aja. Esok-esok metu kau nganu terus metu kau omah golek mangan kaya pitik. Pitik metu kau omah golek mangan, golek pasangan itu. Kalau gitu ya memang sibukmu ya kayak kayak gitu aja. Atau tiap hari sibuknya menyerang, memukul, ya. Atau sibuknya setiap hari menipu daya, berbuat jahat pada orang lain. Ya berarti itu level kita atau dimensi yang dominan dalam diri kita ya. Wasa'adatal malaikati dan bahagianya malaikat. Nah, ini malaikat itu fi musyahadati jamalil hadratir rububiyati adalah di dalam menyaksikan keindahan hadirat ketuhan. Ya, nek malaikat itu yang nek di dalam diri kita ada sifat-sifat kemalaikatan, maka yang dominan adalah kebahagiaannya adalah ketika sampean melakukan suatu aktivitas rohaniyah, sampean bisa merasakan keindahan hadirat ketuhanan. Jadi sifat malaikat itu musyahadah, ya, musyahadah itu menyaksikan, mensahadati. Ya. Jadi ini bagi adik-adik yang ini yang dari Pekalongan ya, musyahadah itu atau mensahadati realitas itu gini. Sampean roh kembang, kembangnya wapi. Kalau sampean hanya kagum sama kembang, wah kembangnya api, terus kamu petik, kamu bawa, kamu nikmati keindahannya, berarti belum musyahadah. Tapi ketika kamu melihat bunga yang indah, terus sampean niling Allah, ini yang wah, tahu. Ini yang menciptakan bunga ini adalah Allah yang maha indah, lalu sampean bersyukur kepada Allah atas keindahan bunga ini namanya musyahadah. Jadi musyahadah itu menyaksikan keindahan Allah, tentu saja tidak keindahan zatnya, nggak mungkin ya. Melihat keindahan Allah melalui keindahan makhluk-makhluknya. Makanya nanti di belakang tekniknya ya, teknik di kimia sa'adah adalah teknik menghayati keindahan semesta. Jadi untuk bahagia itu tekniknya, salah satu tekniknya adalah menghayati keindahan alam semesta. Makanya kayak apa itu namanya? Misalnya menghayati seperti ini. Manusia itu kan diciptakan mintinin ya dari tanah. Tanah itu kita hayati sebagai asal muasal. Manusia itu kan asal muasalnya dari tanah ya. Mintin dari tanah. Kalau di luar negeri ada teknik namanya grounding. Teknik terapi namanya grounding. Grounding itu ngeground ke alam semesta. Jadi itu tekniknya sampai memeluk bumi, memeluk apa wit-witan, memeluk makhluk-makhluknya Allah itu. Itu kalau apa itu sebenarnya adalah kalau mau diperdalam teknik grounding ya, itu ya teknik musyahadah menyaksikan keindahan Allah di dalam keindahan semesta melalui apa ya melalui bumi yang diciptakan oleh Allah maka kembali kepada bumi atau sebenarnya teknik grounding kalau di Islam itu teknik ya grounding kabeh loh. Wudhu itu kan grounding ya wudhu itu sampai banyu itu kan grounding atau sampean tayamum itu kan grounding yakni apa memeluk, mencintai alam semesta. Itu sebenarnya teknik-tekniknya nanti bisa di breakdown seperti itu. Jadi nanti di belakang di kimia usaadah ini nanti ada teknik-teknik. Salah satu tekniknya adalah musyahadah. Ya, teknik musyahadah itu ya menyaksikan keindahan alam semesta yang menjadi wasilah agar kita bisa menyaksikan keindahan Allah. Itu sifatnya malaikat. Jadi podo-podo mangane, sapi ya makan,
pitik ya makan, kita ya makan. Tapi kalau sapi, ayam makan ya makan, hanya soal biologis. Tapi kalau ada sifat kemalaikatan di dalam diri kita, sampean mangan, eling Gusti Allah. Nah, itu bedanya di situ. Misalnya makannya mangan itu aneh ya, makan itu doanya unik. Allahumma barik lana bima rozaktana. Jadi eling Allah ya. Allahumma kan mesti eling Allah ya. Rozaktana bima Allahumma barik lana bima. Jadi berilah berkah saya ini ya Allah melalui makanan yang engkau. Nah itu. Nah tapi yang gurih itu rada aneh wakina ada. Jadi makanan itu sering dihubungkan dengan neraka. Tuh, aneh lah. Ndonga mangan urusan mbek neraka apa ya? Sebab orang itu iso maksiat nek mangan. Sampai nek ora mangan ngeleh. Pen maksiat ya angel. Tapi ngerasani wong kan karena wareg. Sampai ngelih poso ngono sampai ora sempat ngerasani. Makanya makan itu sering menjadi apa energi yang dibentuk oleh gizi yang kita makan itu seringkali malah jadi sumber kemaksiatan. Makanya dongane ngono, Allahumma barik lana fima rozaqtana terus wakina azaban. Jadi itu musyahadah namanya ya. Jadi jangan dibayangkan musyahadah itu terus kaya wah, wah iso ndelok setan, ndelok jin, ndelok wah, ndelok gendruwo, ndelok banaspati, iso nerawang. Kalau itu sih jangan-jangan halusinasi ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan fenomena semacam itu. Kalau di tempat kita, di Gria Sehat, fenomena kayak gitu tuh banyak sekali. Fenomena orang cerita maksudnya. Wanu Ustaz, saya itu tadi malam itu di rumah saya itu ada makhluk gaib itu dia tiba-tiba mendekap saya. Wah ini apa Ustaz? Dulu pernah ada ya, saya cerita satu kasus ya. Orang Kaliwungu ya. Dia itu kalau pagi deh, kalau pagi ya mau sholat subuh. Jadi kalau bangun pagi mau sholat subuh. Itu dia dipeluk ya, menurut saya ya, dia seperti dijak bersenggama oleh makhluk halus. Jadi dia itu merasa ada makhluk yang mendekap dia. Ya. Lalu datang ke saya karena si ibu ini sebenarnya sudah menikah, menikah dengan suami baru. Suami yang lama itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Tapi ibu ini itu begitu mencintai suaminya yang meninggal. Jadi bayangan saya langsung hipotesa saya ya. Kalau di sini kan tidak membahas itu setan seneng ini kan nggak begitu ya. Kalau di sini tuh nggak bahas kayak kayak gitu. Karena kita punya hipotesa bahwa semua hampir semua fenomena-fenomena semacam itu sebenarnya adalah muara dari stres sebenarnya. Jadi mengapa dia seperti dipeluk oleh suaminya? Itu karena sebenarnya dia rindu pelukan itu. Nah, orang itu saking rindunya itu kadang-kadang koyo ono tenan. Koyo sampean nek cara guyon ini, sampean nek poso saking pengine mangan. Iku roh apa? Roh sesuatu yang bukan makanan itu kayak panganan itu. Misalnya roh semongko itu boneka padahal ini. Boneka, boneka kayu semangka itu. Kamu bisa melihatnya seakan-akan semangka, saking pengennya mangan. Jadi ketika orang itu banget ingine, banget mangkele, banget sedihnya, banget ini itu sesuatu seperti tampak ilusi itu jadi kayak nyata. Padahal tidak. Misalnya ilusi itu kalau sampean ke apa? Ke jalan lalu ke apa? Aspal, seakan-akan di jauh ada air ya. Ya betul-betul di mata kita itu ya air gitu. Tapi padahal tidak. Jadi ilusi itu kalau sering itu misalnya ini air ya, air. Kaca apa di gelas, gelasnya kelihatan dari luar ya, gelas bening. Terus saya masukkan pensil, kan kayak patah. Padahal patah nggak itu? Tapi mata itu memang melihat patah. Jadi seperti itu memang menurut dia itu nyata. Jadi itu namanya halusinasi kinestetik. Jadi seperti dipeluk gitu ya. Nah, kalau ke saya kan dia pengen mengusir. Tolong Ustadz usir itu apa jin yang seneng sama saya. Ya saya sih nggak ngeyel-ngeyel kayak gitu deh. Oh gitu aja bilangnya gitu. Tapi nanti tekniknya itu bukan teknik lalu ngusir jin. Jadi tekniknya itu apa namanya? Intinya adalah yang saya lakukan adalah
bagaimana agar si ibu ini itu bisa mengikhlaskan kepergian suami pertama. Sebenarnya di situ nanti tekniknya. Walaupun saya nggak cerita sama ibunya ya cuma bilang, "Nggih, karena kalau saya bilang itu boten jin bu, nanti itu paling halusinasi gini. Kadang-kadang orang akan terluka hatinya. Diomongin kayak gitu tuh nggak terima gitu loh. Ah, Ustadz itu nggak ngerti sih itu paling ya. Makanya saya jarang kecuali pada murid-murid saya atau orang yang bawa ke sini tuh murid saya gitu misalnya, ya saya cerita. Nah, tapi kalau itu orang lain, betul-betul orang lain, saya biasanya jarang bercerita tentang konsep-konsep semacam ini. Yang penting caranya nerapi. Maka waktu itu kalau ibunya ke sini 3 kali. Jadi intinya adalah, misalnya saya cerita tentang Jalaluddin Rumi ya, tentang konsep cinta. Bahwa orang itu ketika pergi, sebenarnya kita tidak pernah kehilangan. Ketika engkau mencintai, ketika engkau mencintai daging dan darah, maka akan ada kehilangan. Tapi kalau engkau mencintai di balik daging dan darah, maka tidak pernah ada kata perpisahan. Jadi saya waktu ke sini yang saya bimbing adalah bagaimana dia mencintai suaminya bukan daging dan darahnya. Misalnya kan dia punya anak ya. Jenengan Bu setiap pagi dilihat apa putranya diantar sekolah. Itu sebenarnya jenengan sedang apa membuktikan cinta jenengan kepada suami almarhum ya hal-hal seperti itu. Dan nanti lama-lama hilang. Jadi untuk esok-esok itu ya Ustaz Alhamdulillah ya. Ya memang tak kasih pikir juga ya sebagai sugesti ya. Nanti pikirnya gini 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 kan kan ya diperiksa kayak gini loh diperiksa seperti status klien itu loh. Cuma kan kalau saya meriksa kan orang nggak merasa saya nggak bawa buku ya saya periksa dulu ya bu ya nggak usah gitu nanti kalau sudah profesional nggak usah gitu nggak usah kayak aku kadang-kadang wongnya jadi ini kalau kaku sampean yang meriksa orang kaku pertama ya bu ya langkah pertama ya saya periksa ya bu kedua itu kadang-kadang kurang nyaman. Nah, itu ketika sudah diperiksa seperti itu lah, baru ketahuan kan itu waktu coba Bu bayangkan wajah suaminya. Wah, terus apa yang terasa waktu suruh bayangkan suaminya 2 ya. Saya waktu bayangkan suami yang kedua ini kan baru beberapa bulan, sehingga mungkin saya tidak dan tidak perlu bagi kita tahu terus bagaimana kenapa menikah lagi ya nggak perlu deh kayak gitu, nggak perlu kepo. Jadi kita fokus pada problem ibunya saja. Kalau kepo nanti kadang-kadang membuat situasi tidak nyaman. Nah, waktu saya suruh bayangin wajah istri apa suami yang sudah meninggal itu terasa berat sekali badan. Nggak kuat sih dia membayangin. Nah, berarti problemnya di situ sebenarnya. Ya ketemunya ya lewat diperiksa itu, Mas. Cuma kan dia cerita dulu sehingga saya langsung fokus aja ke situ. Oh iya bener. Tapi seandainya nggak cerita ya kita harus memeriksanya pelan-pelan, diperiksa semua. Nah, ketika dia merasa begitu, maka saya tahu bahwa ini sebenarnya halusinasi, kan ada halusinasi visual ya, toh. Kayak tadi itu. Sampean bisa melihat katanya oh ini ada ini atau ilusi tadi ilusi visual ya ada halusinasi auditori jadi orang seperti mendengar padahal nggak ada yang didengar ada halusinasi ini pengecapan itu sering deh atau halusinasi penghiduan oh sangat sering halusinasi penghiduan tuh sering kali gini Ustaz di rumah saya itu ya sering ada bau kembang padahal nggak ada kembang wong cuma saya sama suami saya di rumah itu nggak pernah bawa kembang ke rumah tapi kalau malam mau tidur itu selalu ada bau kembang. Ya saya nggih, itu aja. Saya ya enggak saya ya. Oh, jenengan halusinasi, Bu. Ya jangan gitu. Ya, ya, kita kadang-kadang yang penting malah justru nggih nek niku bau kembang kan bisa ini mungkin gitu. Bau kembang kan apik. Nah, ya si Ibu tadi lalu termasuk yang halusinasi yang kinestetis ya. Jadi halusinasi saya seperti dipegang orang. Dan itu banyak sekali kejadian kayak gitu deh. Makanya wong-wong nek cara Jawa iki lho Mas, sing jarene disenengi jin itu. Nah, itu ada istilah di Jawa itu. Ya, saya lupa namanya ya. Jadi wong iku jarene disenengi jin. Engko anggere nikah mbek ndekne, sing nikah mbek ndekne mati. Oh, ya nek mati kan jelas mati. Gue mesti bener nek gue ya. Sing nikah mbek ndekne mesti mati. Ya bener sih. Bener, masa ya ora mati. Ya ora urip terus. Ya. Oh, gue harus pak nih. Bau lawean namanya. Bau lawean. Jadi wong ya men kok ono pasien gitu datang, wah ini anak kula niku bau lawean Ustaz. Mumpun nikah ping loro niku bojone meninggal terus. Nah, itu namanya bau lawean.
Itu biasanya orangnya punya halusinasi itu, dipeluk orang, kalau mimpi diajak diajak senggama oleh oleh makhluk tertentu. Itu sebenarnya kalau mau dikritisi secara logika psikologi, sampean bisa mengkritisi secara logika Sigmund Freud sebenarnya. Ada endapan-endapan apa eh, apa ledakan-ledakan seksualitas yang tidak terekspresi. Kalau mau dianalisa sama Sigmund Freud. Kalau mau ada yang dalami saya dalami seperti itu. Pokoknya kalau di tasawuf itu diajak mencari hikmahnya gitu aja. Jadi misalnya seperti tadi ya, si ibu tadi termasuk halusinasi yang itu ya. Maka saya nerapinya ya nggak perlu kita berantem tentang konsep. Yang penting caranya. Ya saya tidak menjelaskan misalnya itu halusinasi aja bu, gini-gini enggak. Kecuali dia nanya. Gitu. Jadi misalnya gini, Ustadz, ini enggak leres jin. Nah itu baru saya ceritakan. Tapi kalau dia jinnya ini kudu Ustadz, mun pinten-pinten tahun, namun pinten-pinten dino ini toko terus. Lah saya raba ini kira-kira ibunya ini sudah sangat mantep naik jin gitu. Kita nggak perlu yel-yelan. Sampai capek atau nggak yel-yelan tenan. Gua hatimu lorong, ini mau mau manut malah malah sampean kok energinya negatif. Maka waktu itu ya sudah saya suruh mencintai suaminya tetapi melampaui materi. Ya, melampaui materi. Kan sebelumnya dia mencintai karena dia begitu mendalam mencintai suaminya lalu di imajinasinya dia rindu dipeluk oleh suaminya. Sehingga seakan-akan muncul begitu dia kalau mau subuh itu seperti di dia cerita di koloni genderuwo. Tapi dia nggak membaik nggak lihat wajah nggak lihat orangnya loh, nggak lihat apa namanya sosoknya. Dia hanya merasa dipeluk. Nah itu contoh kedua ya. Kita kasih contoh-contoh aja. Yuk, kita teruskan. Jadi contoh kedua ada orang situ orang kalian datang ke sini ngaku nih gini. Saya itu sudah sering Ustaz, sudah sering ke orang pintar. Katanya saya ini tuh digeret sama genderuwo. Makanya saya itu perjalanan saya berat sekali. Dia kalau jalan katanya sangat berat. Ya. Jadi jalan itu kayak ada yang narik. Nah, itu. Nah dia membayangkan bahwa itu adalah makhluk, sesosok makhluk. Nah kalau kita hipotesanya nggak begitu. Ya, hipotesanya bukan dia diseret oleh sesosok makhluk. Dia diseret oleh stresnya sendiri. Itu hipotesa ya, hipotesa, teori. Dasar dasar terapinya itu begitu. Makanya saya akan cerita. Di sini tuh nggak cerita tentang jin, makhluk halus, makhluk gaib. Misalnya Nyun Sewu kan ada orang belajar rupiah itu kan yang dibahas untuk jin ini, jin jin apa? Jin leluhur atau jin apa? Jin nenek moyang itu apa namanya kalau di ini? Jin nasab ya. Oh ada jin nasab, ada jin gini, ada jin ini. Nah, kita tuh nggak bahas kayak gitu kalau di sini itu. Nggak ada cerita bahas kayak gitu. Ya kecuali orangnya cerita kita dengerin gitu. Oh okay. Ini katanya katanya Ustadz yang sing ini Ustadz katanya ini jin nasab ini dari mbah saya kata. Ya udah buktinya piye ya. Dibuktikan ya ora iso, ora dibuktikan ya ora iso sih. Tapi kalau teori ini, nah kalau di sini pakai teori tadi bahwa semua sebenarnya ketika seseorang merasakan sesuatu fenomena yang dalam petik aneh itu sebenarnya adalah beban psikologis. Gitu sebenarnya. Nah, bener ke sini saya cerita, 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 cerita. Terus saya suruh membayangkan keluarga gitu. Nah, ternyata itu apa? Ketemunya. Ibu ini itu kayak ini loh. Jadi korban investasi bodong dulu deh. Jadi ibu ini tuh dia itu ngumpulin keluarganya gitu, keluarga, teman untuk berinvestasi. Dia kayak apa namanya itu? Eh, kayak ya yang ininya, mak comblangnya. Ya admin apa apa ya. Nah, ternyata yang di atasnya dia itu ngapusi gitu. Nah, sehingga dia sampai kehilangan rumah. Jadi rumah semua digadaikan dan saat ini datang ke sini dalam proses pengadilan. Ya, dalam proses pengadilan tentang itu tadi, tentang utang piutang. Jadi sebenarnya yang buat dia hidupnya berat itu ya bukan itu ya, masalahnya ini sebenarnya. Bukan ada jin yang narik dia gitu. Lalu jadi kadang-kadang orang berpikir karena ada jin ini hidup saya bermasalah gitu. Padahal kalau teori di sini
Karena dia merasa hidupnya bermasalah, maka seakan-akan ono jin. Dibalik, Mas. Kalau itu kan kan ibu itu ada jin makanya sakit kan gitu. Nah, kalau di sini enggak, ibu itu sakit makanya seperti kena jin. Nah, itu terapi, di terapi itu tentang konsep kepasrahan ya. Misalnya apa namanya bahwa yang kita miliki ini di dunia ini entah entah jenengan yang meninggalkan satu saat jenengan ditinggalkan. Lalu kalau jenengan ikhlas menerima ini semua, nanti insya Allah rezeki anak cucu akan diberkahi Allah misalnya kayak kayak begitu. Jadi intinya kita mengubah paradigma bahwa kehilangan itu bukan kehilangan. Ya. Jadi ketika makanya sabda Rasulullah itu sudah sangat paten hubud dunya rasul khotiah itu sudah kuncinya. Angger ora hubud dunya ora ono khotiah. Artinya hubud dunya itu kan dia ngegemi hartanya tadi dunianya sehingga rasanya begitu berat ketika dia ngegemi. Maka setelah apa beberapa kali terapi terus tak suruh waktu saya rukyah dia nangis nangisnya tapi positif ya jadi nangis itu ada yang positif ada yang negatif jadi misalnya waktu diperiksa dada saya sesak kayak ada yang mau anu itu menurut jenengan bagus enggak bu gitu. Positif enggak positif sih seperti ada yang mau keluar gitu ada beban yang mau keluar ya berarti nangisnya positif enggak usah mbok larang tapi ada yang nangis itu nanti negatif jadi semakin menangis semakin kacau. Nah, itu yang tahu ya dia sendiri. Bu, seandainya jenengan nangis, itu kan dia bisa bayangin ya. Orang itu kan bisa mengimajinasi. Seandainya jenengan nangis, kira-kira dia lego mboten. Makanya saya waktu membacakan Al-Quran, lalu dia nangis. Mpun bu, nek merasa nangis niku ngelegak kayak hati jenengan nangis mawon. Nah, gitu ya. Maka dia nangis dan nangisnya itu tidak karena kita memberi sugesti atau memberi afirmasi itu, afirmasinya adalah jenengan nek nangis, mugi-mugi kesedihan jenengan berkurang. Dan nek afirmasi ning ngono dia nangis dan dia mengeluarkan kesedihan. Tapi nek afirmasimu ngene, Bu, nangis biar jinnya keluar. Nah, Bu afirmasi ngono, ya engko ndekne waktu nangis itu lalu keluar dia merasa nangis itu kan keluar ke jin karena kita afirmasi itu ya. Nah, repotnya kalau dia takut atau marah dia kepada objek jin ini loh, itu jadi macam-macam malah jadinya. Nah, itu terus akhirnya ringan, 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 ringan. Pun Ustaz sekarang kalau jalan jadi ringan. Jadi itu sebenarnya proses kejadian-kejadian aneh dalam tanda petik aneh ya. Nanti adik-adik ya, memang itu uniknya TP itu sebenarnya di situ. Dek. Kalau orang psikologi kan jarang didatangi orang kayak gini. Ya, orang psikologi kan datangnya stres. Ini kalau yang kita nanti di TP datangnya ya telepon jin, disantet, kan gitu ya terminologi yang dibawa oleh klien gitu. Dan terapinya yaitu pokoknya kubut dunia rasulullah khotiah itu dasarnya di situ. Jadi sebenarnya kita melepas ikatan ikatan dunia yang terlalu pekat itu. Nah dunia itu bisa anak itu bisa dunia, ya. Bisa kalau harta itu kita sering paham ya bahwa harta itu dunia. Tapi anak itu ya sering dunia. Jadi anak itu menjadi dunia ketika orang tua merasa bahwa 100% anak saya itu nasibnya dalam genggaman saya. Itu anak jadi dunia, jadi fitnah. Fitnah itu artinya semua hal yang menjauhkan kita dari Allah namanya fitnah. Jadi ketika saya nggak menyadari bahwa kalbu anak saya itu di dalam genggaman jari-jarinya Allah dalam tanda petik, maka saya akan menganggap bahwa nasib anak saya tergantung saya. Engko nek aku ra ono piye? Lah rumangsane sing gawe urip, sing gawe bahagia itu saya. Nah, orang seperti itu biasanya kalau sakit, sakitnya malah nggak sembuh-sembuh kan. Ustaz saya niku sakit, kula niku wedi nek kula mati anak kula saya cilik-cilik pripun Ustaz. Malah ramari-mari nek ngono. Tapi ya kudu ndang dibalik kita di kubur dunia, rasul khotiah bahwa nggih kita beri kesadaran. Ya aja ngomong terus jenengan mati mboten napa-napa, Bu. Nah, nanti anaknya nek Allah buat bahagia kan ya bahagia. Ini nyakiti hati namanya kata-katamu gitu. Ya harus berhati-hati. Walaupun substansinya sama tapi caranya salah ya, ya tetap nggih mugi-mugi nganu wong anak niku bahagia napa mboten niku dalam genggaman Allah. Jadi pokoknya jenengan pasrah kita anak jenengan saat ini fokus pada pengobatan
biar nanti yang apa anak itu kalbunya anak, hatinya anak jangan pasrah kali Allah ya gitu ya cara bicara. Ya tentu orang terus ngomong ngono ku mau sampean nglarake hati ya kecuali itu dulurmu dhewe. Ya, itu nek dulurmu dhewe sampean wis biasa guyon enggak masalah atau pasien yang sudah lama yang sudah lekat dengan kita. Itu kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau pasien-pasien baru yang nggak dekat dengan kita ya jangan ya kita harus menata menata kata demi kata itu harus berhati-hati. Nah, jadi sebenarnya ya nek wong itu iso musyahadah seperti tadi. Musyahadah tuh di musyahadah di jamalil hadratillahi taala itu. Kalau bisa musyahadah kayak gitu, sebenarnya problem-problem yang tadi banyak itu entah apa, entah tentang awake rasane abot, apa tadi seperti dikloni gendruwo, itu hilang dulu. Ketika kita mengubah indrawi ini ya, kan itu namanya al-hawas ya, indrawi. Jadi halusinasi adalah salah satu penyakit indrawi ya. Jadi ora ono kok ketok namanya indrawi ya. Ora ono kok krungu ya. Itu problem indrawi, problem di dalam dunia al-hawas. Nah, ketika al-hawas ini kamu ajak musyahadah kepada Allah, untuk latih gitu. Lihat bunga, kamu mengingat Allah, lihat ini, lihat Allah. Lama-lama dia akan tunduk kepada tadi, kepada sifat-sifat keilahian. Maka nanti halusinasinya hilang, anunya hilang-hilang sendiri. Nah, itu sebenarnya nanti teknik-tekniknya itu begitu. Kon zikir, kon ngerasakin, zikir di pun raoske. Nggak usah fokus gini, jangan zikir ini engko setane ngutu. Nggak usah ngono. Kok nek sampean ngomong ngono, kok nek waktu zikir bayangke griming-griming, wah setane arep metu iki. Malah stres sih nek. Oh, nanti kadang-kadang ya ya kalau dia tenang deh, kalau tenang lalu dia mutah dia sendiri bisa. Tapi takutnya kalau dia jadi khawatir justru. Wah, itu metu ono sing nulungi aku piye? Oh, nanti dari pas waktu zikir malah teriak-teriak malah jadi macam-macam. Nah, itu kan tugas kita waktu zikir itu ngajari pasien, makanya besok. Jadi sebenarnya terapi zikir itu ngajari pasien ngerasa ke zikir. Makanya Bu, saya baca la ilaha illallah nggih jenengan raoske kan gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wonten raoske mboten. Itu sebenarnya kan secara tidak langsung kita melatih klien untuk merasakan. Sehingga nanti dia ketika kita beri ijazah, ya, ijazah atau praktek-praktek zikir di rumah, dia bisa melakukannya. Saya kira itu ya cukup sekian.